Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman Bapak Ibu. Bagaimana hari ini tanggal 21 Juni 2021? Nah, pagi-pagi kita udah dibikin panik sama IHSG ya. IHSG turun hari ini cukup dalam ini. Kisaran sampai berapa tadi? 5.800-an lah ya. 5.880 berapa gitu. 5884. Nah, itu udah termasuk dalam 1, berapa kalau nggak salah ya, atau bahkan sampai 2 kali ya. Kayaknya 1, deh. Nah, tapi untungnya di sesi 2 IHSG beranjak naik dan kencang, bisa dibilang kencang ya. Nah, hari ini IHSG sempat dibawa ke bawah support, tapi akhirnya dia dibawa naik lagi ke atas support. Cuman di sini kita tetap perlu waspada karena dia masih di bawah garis EMA 50-nya. Jadi belum bisa dibilang aman gitu kan. Mungkin dia aman kalau misalnya udah naik gitu 1% atau 1,5%. Nah, itu udah enak gitu. Itu mungkin bisa dibilang udah mulai uptrend gitu kan. Cuman untuk saat ini tetap harus waspada juga gitu kan. Yang penting jangan panik lah, santai dulu. Kalau misalnya teman-teman yang panikan mending sedia cash aja, jangan masuk dulu ke saham. Oke. Nah, terus hari ini yang pada terbang itu saham-saham farmasi. Nah, di sini kita mengingatkan juga untuk teman-teman biar nggak pada FOMO lagi gitu. Sudah pernah ada kejadian gitu kan, farmasi dulu seperti apa, naik kencang dibanting. Cuman ini sepertinya sih menurut saya besok itu masih masih akan lanjut ya, karena kayaknya belum kita temukan news-news yang bagus mengenai farmasi-farmasi ini. Justru malah kalau nggak salah ada news lockdown ya, kalau nggak salah ya. Dari kontan itu ada news kurang baik sebenarnya malah. Cuman ya nggak usah terlalu percaya berita lah. Pokoknya kita jangan trading berdasarkan berita. Nah, kita trading lihat tetap cat, utamakan cat yang utama. Jangan lihat berita ini. Ada sering yang nge-share berita di grup itu, udah abaikan aja. Selama catnya memang masih bagus ya udah. Kita patokannya cat aja, oke? Okay? Hari ini ada beberapa request dari teman-teman tadi, ada 20 kalau nggak salah, 20 ya. Nanti kita coba diskusikan bersama di sesi analisa bareng Uncle kali ini. Langsung aja kita mulai dari Elmas. Elmas baru mau masuk. Waduh, saham kayak gini. Eh, boleh lah kalau misalnya mau masuk, tapi jangan jangan terlalu jangan terlalu lama disimpan lah. Kalau udah ini kan udah berapa hari? Satu, dua, tiga, udah 3 hari naik tajam kan, naik tinggi gitu kan. Kalau temen-temen mau nyobain, kalau bisa dapat di 120 gitu sampai 125 lah, menurut saya masih masih oke. Terus nanti eh CL aja kalau dia tutupan di bawah 110. Karena takutnya dia di sini kan ada gap nih. Nih. Nih, ini kan ada gap nih. Takutnya kayak behit tuh. Behit dia naik tinggi gitu kan, besoknya dibanting. Nah, jadi jangan sampai kayak gitu. Kalau misalnya naik lagi, dia targetnya kemana? Targetnya paling ya ke satu berapa tadi sih? 150-an lah, 150 sampai 160 lah targetnya, kira-kira ke sana. Itu untuk Elmas. Nah, ini juga dari kalau kita lihat stokastiknya juga udah naik tajam ini stokastiknya kan. Memang di sini volumenya besar, volume yang belinya besar. Cuman ya lebih waspada lah dengan saham-saham yang kondisinya itu dia lama gitu kan, di bawah tidur, tahu-tahu bangun gitu kan. Nah, kita sebenarnya perlu waspada dengan saham-saham seperti itu. Itu untuk Elmas. Yang kedua untuk UNVR, Unilever. Aduh, ini mah bingung saya juga ya. Saham apakah sudah patut dikoleksi? Eh, hari ini hijau. Oke, hari ini hijau. Yang saya takutkan itu nanti dia hijau gitu, besok besok oke hijau, besok hijau terus, takutnya dibawa koreksi lagi seperti yang di sini nih, di sini nih, dia kan naik panjang nih,
naik panjang gitu kan, naik panjang, besoknya merah lagi, merah, dan sampai sekarang dibawa ke tadi terendah di 4.700. Nah, saya juga bingung ini. Dari beberapa tahun yang lalu banyak yang menyarankan kalau mau nabung saham, belilah Unilever tinggal tidur. Misal nih 2 tahun yang lalu 2019 beli di 9.000 ditinggal tidur. Apa yang terjadi? Nah, hari ini tinggal berapa gitu kan. Udah, jangan jangan terlalu banyak percaya dengan yang namanya apa ya? Rekomendasi-rekomendasi, tapi kita nggak mau melihat chart gitu. Patokan kita mending chart gitu. Kalau misalnya memang dia sudah terkonfirmasi downtrend kayak gini bertahun-tahun, ya sudah, kita jangan masuk dulu lah. Sampai paling nggak minimal dia up lah ke ini MA 50-nya nih ini. Kalau yang udah punya, ya sudah, mau nggak mau harus didiamkan saja. Kalau misalnya ditanya, udah pas belum buat average? Kalau berdasarkan stokastik dia udah golden cross. Harusnya sih sudah. Mungkin besok dia masih akan naik. Cuman kita nggak tahu kenaikannya sampai berapa. Paling targetnya ya ke 5.350 lah, sampai 5.400, 420, kurang lebih ke sana. Itu untuk Unilever, perusahaan bagus bilangnya kan. Selama ini kan masih banyak tuh yang pakai sabun Lifebuoy, memang iya, cuman kenyataannya di dalam chat sahamnya terus turun, terus downtrend gitu. Tuh gimana tuh? Bingung nggak kita? Yang ketiga ada KLBF. KLBF. Kalbe. Farmasi rally hari ini, termasuk KLBF, KF Inaf Ira, sudah bagus semua ya, bisa dibilang bagus lah. Kalau secara stokastiknya dia udah golden cross, mudah-mudahan besok masih lanjut. Kalau menurut saya sih masih lanjut karena belum terlalu banyak news yang bagus gitu, news yang positif gitu. Mungkin saya salah, bisa dikoreksi sama teman-teman. Harusnya dia besok lanjut karena hari ini juga dia udah di atas MA 50 sebenarnya. Jadi gimana ya? Bagus sih untuk fast trade lah. Kita ikutin alur aja. Kalau misalnya farmasi lagi kencang, kita ikut di farmasi. Kalau sektor lain yang kencang, ya kita beralih lagi ke sektor lain. Kalau misalnya teman-teman yang udah punya di bawah, yang tadi sempat ngambil di bawah nih, diamkan dulu aja. Besok dipantau. Mudah-mudahan dia bisa break ke area resistnya 14.95 sampai 15.25 ini. Kalau misalnya dia break, bertahan di atas ini, ya udah, kemungkinan dia masih lanjut dan uptrend gitu kan. Cuma kalau misalnya teman-teman yang belum punya, ya kita belinya di area berapa? Kalau bisa dapat di area 14.50 sampai harga tutupan hari inilah. Situ aja. Mudah-mudahan kalau misalnya dia besok naik, kita masih dikasih kesempatan untuk masuk gitu. Itu untuk KLBF. Selanjutnya ada Pegas. Pegas masih downtrend ya kalau menurut saya nih. Dia support ada di 10.20 sampai 10.30. Nah, kalau kita lihat secara stokastiknya juga dia masih mengarah ke bawah. Kita masih belum tahu ini apakah dia masih akan terus lanjut turun lagi. Cuman hari ini dia mantul dari support. Mantul dari area 10.20 sampai 10.30 ini. Jadi mudah-mudahan besok masih lanjut lah. Kalau misalnya yang mau ngambil ya di ini aja, di dekat-dekat support aja 10.30 sampai 10.50 lah, 10.45 lah. Ya. Kalau misalnya dia tutupan di bawah 10.20, mending keluar dulu daripada di bawah turun lagi. Itu untuk Pegas. Terus yang selanjutnya ada Antam. Antam apakah sudah mulai menarik? Nah, bisa dibilang mudah-mudahan besok dia candle hijau ya, candle hijau gini kan di atas tutupannya hari ini. Mudah-mudahan dia konfirmasi reversal gitu kan. Dan secara stokastik juga dia sudah hampir berpotongan, apa sudah berpotongan ini? Sudah berpotongan tapi tipis. Mudah-mudahan besok dia
lanjut naik ke 2300 sampai 2320. Kalau dia break dia akan ke 2390 sampai 2400. Dan ini sudah sinyal bagus ya. Kalau besok dia tutupan ada candle hijau, silahkan teman-teman kalau mau nyicil beli gitu kan. Kalau misalnya ternyata dia turun lagi, cut lossnya di mana? Udah di sini aja, 2190, di bawah 2190 keluar dulu aja. Jadi dekat, nggak terlalu gede kita cut lossnya. Selanjutnya ada BABP. BABP. Ini gambar yang kemarin kita ini ya, support yang kemarin kita gambar sebelumnya. Supportnya kita ambil dari garis MA-nya aja, garis MA 20 ini sampai ke 298. Kalau misalnya teman-teman yang belum punya, tungguin aja di area itu, di area 280 sampai 300 lah. Masih aman kalau menurut saya. Kemungkinan besok masih akan koreksi karena kita lihat juga stokastiknya masih mengarah ke bawah dan dia belum ada tanda-tanda ada yang masuk lagi karena secara volumenya masih kecil, relatif kecil ini dibanding dengan beberapa hari yang lalu ini. Jadi kemungkinan besok masih akan koreksi lagi ke area sini paling 280 sampai 300-an lah. Mungkin teman-teman bisa nunggu di situ atau kalau mau sekalian aja nunggu sampai supportnya sini. Kalau misalnya dia nggak jebol 260, ya udah silahkan ambil gitu. Itu udah aman menurut saya. Kalau misalnya ternyata dia turun lagi, ya udah langsung cut loss aja. Jangan lama-lama. Takutnya di ARB kan lagi. Selanjutnya ada TSCP. Tempo Scan Pacific. TSPC. Oh ya, TSPC naik lumayan tinggi hari ini. Cuman karena tekanan jualnya juga banyak gitu. Banyak yang jual pas di pucuk. Ya, mungkin teman-teman ada nggak yang masuk di pucuk? Mudah-mudahan nggak ada ya. Dia supportnya ada di 1500 sampai 1520. Nah, resistennya ya dari 1600 lah. 1600 sampai 1655. Sampai sini aja dulu ya. Kalau misalnya dia break terus dia bertahan, kemungkinan dia akan ke sini lanjut lagi ke 1800 begitu. Cuman karena kita ngelihat juga kalau pertimbangan stokastiknya seperti ini, kemungkinan besok akan koreksi ke area sini 1540 sampai 1565, kurang lebih di situ. Itu untuk TSCP. Oh, bentar. Tadi yang BABP tadi dia punya di 330, BABP 330 di mana? Baru beli hari ini kali ya? Di sini dong. CL aja kalau misalnya dia di bawah 280 284 mending atau di bawah low hari ini mungkin bisa di CL aja dulu gitu. Tapi kalau misalnya nggak mau CL ya udah tungguin aja dia konfirmasi mantul dari support ini 260. Tapi kalau dia break ke bawah lagi ya wassalam. Itu untuk BABP ya, sambungan yang tadi ya. Terus selanjutnya ada LUCK. LUCK hari ini ARB lagi. Kemarin nggak ARB ya. Tapi hari ini dia ARB. Kalau misalnya harusnya sih karena kita sudah turun dari support dan kita di sini posisi nggak bisa jual ya, nggak bisa jual karena dia ARB ya, mau nggak mau harus disimpan dulu. Tapi kalau misalnya besok dia turun lagi ke area 200 sampai 220 gitu ya, area situlah 200 sampai 218, teman-teman bisa average dan lihat stokastik dulu. Lihat stokastik, kalau misalnya dia sudah ada tanda-tanda untuk golden cross gitu, silahkan ambil lagi untuk average. Itu untuk LUCK punya di 232 itu di mana? Di sini. Berarti hari ini baru beli ya. Hari ini baru beli terus di bawah ARB. Oke.
paling gitu kalau misalnya dia di bawah 2220 harusnya sih CL. Tapi kalau misalnya nggak mau CL ya tunggu aja di area 200 sampai 216 lah. Kemungkinan dia akan ke sana. Dan perhatikan juga stokastiknya. Stokastiknya kalau misalnya ada tanda-tanda golden cross ya udah silahkan untuk average. Selanjutnya ada seger. SGER punya di 343. Waduh, lumayan. Ini kayaknya di sini ya. Oh enggak, di sini berarti LUCK. SGER 343. Lumayan ini. Lumayan. Seharusnya sih sudah cut loss karena dia sudah di bawah MA50 yang pertama. Yang kedua dia di bawah turun lagi ke bawah MA 20 di sini. MA 20-nya di sini dia tutupan di bawah MA 20 agak jauh. Harusnya sih cut loss. Tapi kalau misalnya karena 343 kan terlalu jauh ya, terlalu dalam ya. Nanti teman-teman bisa tunggu di area 270 sampai 274, average aja di area situ. Selama dia nggak jebol area itu ya sudah di hold aja dulu nggak apa-apa. Cuman ini takutnya ini dia akan koreksi lagi mungkin ke area support sini. Jadi tungguin dulu di situ. Nggak masalah. Nanti kalau dia mantul dari situ silahkan average biar nggak terlalu dalam juga. Selanjutnya DGIK Degik punya di 86. Pucuk dingin. Dia pucuk harum di sini. Judulnya pucuk bangke. 86. Sabar banget ya. Bisa dipantau besok. Harusnya hari ini sih. Hari ini tadi mulai average dia tadi kan dari 70 naik. Nah, ternyata dia masih bertahan di atas support yang kemarin. Jadi besok kalau misalnya dia agak koreksi ke sini ke area 75 sampai 76, 76, 77 dan dia ada ada tanda-tanda mantul, ada tanda-tanda naik, silahkan average. Karena kalau misalnya kita nggak mau average, kita akan lama kejemputnya. Bayangin kalau misalnya kita punya 86 ya di sini ya. Kalau misalnya dia arah, oke kita langsung kejemput. Tapi kalau misalnya kayak gini, dia kan nggak arah ya. Jadi dia nunggu beberapa hari. Ya kalau misalnya sampai, kalau nggak, mending teman-teman kalau misalnya besok digignya masih lanjut, silahkan average aja di area 75 sampai 77. Atau kalau dapat di area supportnya 73, 74. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau dari stokastik sih masih oke lah, dia masih naik. Kemungkinan dia akan menjebol ke area oversold-nya ini overbought-nya nanti. Mudah-mudahan lanjut besok degik atau kalau bisa sampai arah sih biar langsung kejemput gitu kan. Itu untuk degik. Selanjutnya Prim bener nggak? Oh, Royal Prima. Prim oke. Cuman hari ini dia belum bisa jebol resist ya. Mungkin besok dia akan mencoba lagi untuk jebol sini ke resistnya. Tapi kalau dia nggak sanggup, kemungkinan dia akan koreksi ke area sini. Ke area 310, 318. Supportnya di mana? Supportnya di bawah sebenarnya. Di bawah sini agak jauh. Itu untuk Prim, tapi secara stokastik juga dia baru golden cross sih. Besok kemungkinan masih bisa lanjut lah. Dan dia kalau dilihat dari jangka pendeknya kayak gini, dia bisa dibilang masih up ya, masih belum turun dari di bawah MA20. Jadi menurut saya masih oke. Mudah-mudahan besok dia mencoba lagi untuk jebol supportnya ke atas. Jebol resist, sorry. Kalau misalnya dia bertahan di sini 250 gitu, bertahan di atas 350, kemungkinan dia besoknya lagi masih lanjut. Itu untuk Prim. MDKA mau untuk jangka panjang. MDKA kemungkinan besok akan koreksi karena ini juga sebenarnya
bergantung juga sama komoditas ya. Kadang itu saham-saham komoditas tuh gini, komoditasnya naik dia dia kadang naik kadang enggak, tapi kalau komoditasnya turun dia ikutan turun. Nah, kurang ajarnya di situ kalau saham-saham komoditas tuh. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau ngambil, boleh mulai diambil, tapi di area ini aja 2770 sampai 2800 itu lebih aman karena kemungkinan dia akan koreksi lagi. Kalau bisa sih malah dari di area support sini ya 2630 sampai 2680. Itu lebih bagus lagi untuk koleksi agak jangka panjang ya mungkin 1-2 bulan gitu. Kalau misalnya dia turun di bawah ini ya mending keluar dulu. Begitu untuk MDKA. Selanjutnya BBYB. BBYB masih masih di sini-sini aja, belum ada perkembangan yang menarik. Setelah kemarin sempat kencang itu ternyata nggak bertahan lama, dia turun lagi. Punya di 424, 424. Oh, 424 mah berarti masih aman lah. Hari ini aja tutupan 424 ya. Selama dia tutupan nggak di bawah 398, menurut saya masih aman. Dan di sini juga stokastiknya kan sudah di bawah area oversold-nya. Paling kalau koreksi mungkin dia akan ke sini kan ininya. Tuh ke area sini terus nanti tunggu aja dia golden cross gitu ininya stokastiknya. Dia kemungkinan sih koreksi ke sini, support, mantul gitu. Mudah-mudahan seperti itu. Kayak kayak yang sebelumnya aja nih. Nih, dia turun koreksi ke support, mantul. Mudah-mudahan gitu. Besok mudah-mudahan juga ini BBYB gitu. Cus gitu. Naik. Itu untuk BBYB. Selanjutnya ada Crash. Krakatau Steel. Crash sudah mulai bisa dibilang mudah-mudahan ini sinyal bagus ya. Kalau misalnya belum punya dan mau masuk, tungguin aja di area 560 sampai 570 itu masih oke untuk ambil. Tapi kalau misalnya dia besok naik kenceng, ambil aja di area 590-an, 585 sampai 595. Kurang lebih di situ kalau misalnya dia besok langsung kencang gitu kan karena stokastiknya ini udah golden cross, mudah-mudahan nggak false golden cross. Oke, lanjut. Selanjutnya ada Arto Bang Jago. Kalau belum punya menurut saya jangan masuk dulu ya karena secara stokastik juga dia sebenarnya udah overbook sih. Takutnya dia treat gitu ke bawah. Itu takutnya sih. Cuman kalau lihat dari historinya juga sebenarnya di sini udah overbook, cuman dia masih bisa lanjut gitu kan. Dengan volume yang terbatas tapi volumenya terus menurun. Nih. Volumenya menurun. Takutnya besok dia koreksi ke bawah karena udah doji kayak gini udah agak bisa dibilang agak ngeri. Kalau misalnya mau nunggu ya mending tunggu aja di daerah sini. Nih. 13.250 area situ aja biar lebih aman. Itu untuk Arto. Selanjutnya Piwon Pakuwon Jati. Jangan dulu dilirik kalau menurut saya untuk Piwon ini karena dia masih kurang menarik. Dan besok kalau misalnya dia hijau di sini hijau gitu, hijau dan tutupan di atas low-nya hari ini, di atas close-nya hari ini, silahkan teman-teman kalau mau cicil nggak apa-apa. Kalau mau untuk agak swing gitu kan, 1 minggu gitu. Nah, cut loss-nya di mana? Cut loss-nya kalau dia diturun di bawah low-nya hari ini, di bawah 426. Kurang lebih di situ untuk P1 432. 432 berarti punya di sini. Ya, cut loss-nya di bawah low-nya hari ini. Itu batas CL-nya. Selanjutnya ada Friend masih ramai ya. Friend masih ramai meskipun dia sudah di area overbook-nya. Dia masih ramai. Ini kemarin yang kita gambar di video sebelumnya ya, ada support di sini 113 sampai 116. Dia
bukan area support ya, tepatnya itu di area pantulan. Dan kemarin di video kemarin seingat saya bilang kalau misalnya belum punya, nungguin aja di area 113 sampai 116. Dan ternyata di hari ini kalau teman-teman ada yang ngambil di 116 pasti dapat, karena saya perhatikan beberapa hari itu dia mantulnya di area situ. Area-area 113, 116. 116 sampai 118 kurang lebih di area situ. Itu untuk friend. Apakah besok masih lanjut? Kalau ngelihat dari volume sih kemungkinan besok bisa jadi koreksi dia ke area sini lagi ke 116, 113, 116. Mudah-mudahan dia koreksi dikit gitu terus lanjut lagi. Itu untuk friend karena targetnya kalau nggak salah 150 kalau benar. Selanjutnya ada Same. Same ini menarik juga ini. Kalau secara tren dia masih up gitu kan. Nih, secara tren dia masih bagus up. Ini kalau kita ambil dari sini ya, nah, di sini aja deh. Nah, ini kan masih up dia. Kalau misalnya teman-teman ada yang belum punya, ya udah ambil aja di area sini. Dan pengen masuk gitu ya, ambil aja di area ini nih. Tungguin aja dia koreksi ke area sini. Tapi kalau ternyata dia tutupan di bawah turun ke di bawah area ini, mending keluar dulu. Begitu. Karena stokastik dia baru golden cross. Mudah-mudahan sih besok masih lanjut ya. Dan dia ada area resistnya itu di sinilah. Sini dulu. Break 615, kalau misalnya dia masih bertahan lanjut. Oke, ini untuk amannya kalau teman-teman yang pengen ngambil gitu kan, area sini aja, area 545 sampai 580. Kurang lebih di situ itu untuk Same. Selanjutnya Era swasembada. Era hari ini di sempat di bawah, terjun ke bawah dan dia mantul dari area nih MA20-nya. Terus dia akhirnya break resistennya, kemungkinan besok dia masih akan lanjut. Di sini stokastiknya juga hampir golden cross. Jadi nanggung kayaknya. Besok kemungkinan masih lanjut sih. Itu untuk Era. Selanjutnya apalagi KLBF. KLBF tadi udah ya. KLBF. Oh ya, tadi udah KLBF. Oke. Cukup sekian dulu sepertinya analisa untuk kesempatan kali ini. Nanti besok lagi kita kasih lagi buat teman-teman lah, buat yang masih belum bisa analisa. Jadi kita kasih request untuk analisa, jadi kita bantu analisa. Cuman analisa kita bisa jadi benar, bisa jadi salah. Jadi nggak ada 100% analisa yang benar-benar betul 100% gitu kan. Tapi nggak ada juga analisa yang 100% salah, karena masing-masing punya metode. Metode berbeda, hasil mungkin sama. Tapi hasilnya sama, mungkin metodenya berbeda. Ya sama aja ya, dibolak-balik. Ya kurang lebih seperti itu. Teman-teman sekali lagi, kita kalau misalnya trading gitu, patokannya chart, jangan lihat berita. Berita oke, kita pakai jadi katalis untuk waspada atau siap-siap masuk gitu, tapi tetap konfirmasikan di chart, karena realita yang ada sekarang itu kita harus bisa baca chart. Kurang lebih seperti itu di sesi analisa bareng Uncle kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Sudahi sedihmu dan mari belajar dan cuan bersamaku. Ya, oke, sampai jumpa di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.